Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan presentasi pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Siti Maimunah, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hani Baihaqi, NIM 22 sebagai moderator dan anggota kelompok saya yang beranggotakan Afifah Nur Umi, NIM 4, Eka Dewi, NIM 15, Nadia Salma, NIM 34, Rani Salsabilah, NIM 42, dan Sapara, NIM 46, yang akan memaparkan materi tentang keluarga usia dewasa. Materi pertama, pengertian keluarga usia dewasa. Kepada anggota kelompok kami persilakan. Keluarga usia dewasa yaitu unit terkecil dalam masyarakat dan titik awal pelayanan kesehatan. Tahap saat anak mulai mandiri dan orang tua menyesuaikan peran, serta fokus transisi peran kemandirian anak dan persiapan masa tua. Karakteristik keluarga usia dewasa. Yang pertama ada tahap perkembangan, fase melepaskan anak dewasa muda dan memasuki masa parubaya. Yang kedua ada struktur, bisa berupa pasangan suami istri, orang tua tunggal, atau dewasa lajang. Yang ketiga ada fungsi keluarga, ada fungsi afektif, dukungan emosional, fungsi ekonomi, pemenuhan kebutuhan finansial, fungsi perawatan kesehatan, pengambilan keputusan medis, fungsi sosialisasi, teladan nilai dan norma. Yang terakhir ada fungsi reproduksi, yaitu peran keluarga dalam mempertahankan kelangsungan generasi. Yang selanjutnya adalah tugas keluarga usia dewasa menurut Harlock dan Havik Hurst. Yang pertama, memperoleh pekerjaan, memilih pasangan, membina pernikahan dan keluarga. Yang kedua, mengasuh anak, mengatur rumah tangga, menjalankan tanggung jawab dan sosial negara. Yang ketiga, bergabung dengan kelompok sosial yang sesuai nilai pribadi. Pasangan, membina pernikahan dan keluarga. Yang kedua, mengasuh anak, mengatur rumah tangga, menjalankan tanggung jawab sosial dan negara. Yang ketiga, bergabung dengan kelompok sosial yang sesuai nilai pribadi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan keluarga usia dewasa. Yang pertama, sosial, ekonomi, dan pendidikan, yaitu pendapatan dan pendidikan tinggi mendukung fungsi keluarga. Yang kedua, kesehatan mental, yaitu fungsi keluarga yang baik, tingkatkan penerimaan diri dan ketahanan emosi. Yang ketiga, peran gender dan pekerjaan orang tua, yaitu ibu bekerja cenderung punya peran strategis dalam pengambilan keputusan keluarga. Yang keempat, psikososial dalam pernikahan adalah kesiapan menikah dipengaruhi kecemasan, tekanan sosial, dan ekonomi. Yang terakhir, dukungan untuk lansia. Lansia membutuhkan dukungan emosional, finansial, dan sosial dari anak-anaknya. Yang selanjutnya ada permasalahan umum pada tahap perkembangan keluarga usia dewasa. Keluarga usia dewasa menghadapi tantangan kompleks dalam aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Seperti yang pertama yaitu konflik peran dan beban ganda. Orang tua merangkap sebagai pencari nafkah, pengasuh anak, dan perawat orang tua lanjut usia, yang menimbulkan stres dan kelelahan. Yang kedua ada komunikasi menurun. Kesibukan mengurangi waktu berkualitas keluarga menyebabkan kesalahpahaman dan jarak emosional. Yang ketiga, masalah keuangan. Tekanan ekonomi meningkat karena kebutuhan anak, cicilan, dan masa depan. Yang keempat, ada masalah pengasuhan anak. Orang tua kesulitan menghadapi perilaku remaja, teknologi, dan pergaulan bebas.
Yang kelima, ada penurunan kesehatan orang tua. Masalah kesehatan kronis mulai muncul pada usia 40-50 tahun. Yang keenam, kurangnya waktu untuk diri sendiri dan pasangan. Hubungan suami istri bisa renggang karena kurang perhatian dan keintiman. Yang ketujuh, ada tekanan sosial, yaitu perbandingan dengan keluarga lain menimbulkan kecemasan dan perasaan gagal. Yang selanjutnya yaitu strategi menghadapi tantangan atau suatu masalah. Yang pertama, mengenali tantangan yang dihadapi adalah langkah awal dalam mengatasinya. Yang kedua, bersikap positif dan optimis membantu mengurangi dampak tekanan. Yang ketiga, keterampilan regulasi emosi seperti relaksasi dan reframing penting untuk mengelola stres. Yang keempat, dukungan dari orang lain dapat membantu mengendalikan emosi negatif. Yang kelima, menjalani olahraga, hobi, dan rekreasi secara rutin mendukung kesehatan fisik dan mental saat menghadapi stres. Yang kelima, keterampilan problem solving seperti analisis dan perencanaan, mempermudah penanganan masalah secara sistematis. Yang keenam, menemukan makna hidup, memberi motivasi dan kekuatan untuk mencapai. Peran perawat pada tahap perkembangan keluarga usia dewasa. Yang pertama, edukasi kesehatan keluarga. Pola makan sehat, manajemen stres, pola asuh anak, dan komunikasi keluarga. Yang kedua, promosi dan pencegahan penyakit. Deteksi dini penyakit, vaksinasi dewasa, dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, pendampingan psikososial. Bantu atasi konflik, stres, peran ganda, dan masalah anak. Yang keempat, pemberdayaan keluarga. Akses layanan mandiri dalam kesehatan, dan dukungan kelompok. Yang kelima, peran sebagai koordinator layanan. Rujukan ke tenaga profesional lain bila dibutuhkan. Yang keenam, model perawat holistik. Mencakup aspek-aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tahap perkembangan keluarga usia dewasa merupakan masa penuh pertumbuhan, peran dan tanggung jawab, seperti menghadapi anak yang mulai mandiri dan persiapan menuju masa lansia. Keluarga perlu menjaga keseimbangan emosional, sosial, dan ekonomi untuk tetap berfungsi optimal. Faktor sosial ekonomi, kualitas hubungan keluarga, serta kesiapan psikologi sangat mempengaruhi keberhasilan pada tahap ini. Perawat berperan penting dalam mendampingi keluarga melalui edukasi, promosi kesehatan, dan dukungan psikososial agar mampu menghadapi tantangan secara mandiri dan sehat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.